Memang pandemi COVID-19 ini adalah sebuah, bisa dibilang sebuah ujian, hantaman yang memporak-porandakan seluruh hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh negara-negara di dunia di abad 21. Termasuk Indonesia ketika 24 tahun mendatang akan berusia 100 tahun dan sudah memiliki visi Indonesia 2045, tapi kemudian pada 2020 dan 2021 ini dihantam oleh pandemi COVID-19. Tentu negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang tadi disampaikan oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono perlu memiliki ketangguhan, resilience, daya tahan untuk bagaimana beradaptasi, kemudian men-set ulang, mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi cita-cita besar masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia adalah visi Indonesia 2045. Pertanyaan yang saya sampaikan adalah bagaimana peran yang harus dimainkan oleh institusi-institusi demokrasi kita, termasuk partai politik terutama, di mana Mas Agus Harimurti Yudhoyono berada di sana, Pak Erlangga Hartarto berada di sana, memimpin sebuah partai politik besar, memimpin Partai Demokrat, memimpin Partai Golkar. Apa peranan dari institusi-institusi demokrasi, terutama partai politik, dalam menghadirkan national resilience tadi, ketangguhan tadi, daya tahan tadi, agar bangsa ini bisa survive, bisa tetap pada visi besarnya Indonesia 2045, tidak bergeser sedikit pun, sejengkal pun, untuk mewujudkan 100 tahun Indonesia merdeka. Bonus demografinya yang baik, cita-cita masuk ke 5 besar negara dengan ekonomi dunia terbesar terwujud, dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan Mbak Maria yang saya ajukan kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Nanti mungkin juga bisa ditambahkan oleh Ibu Siti Zuhro, bagaimana peran yang harus dimainkan idealnya oleh institusi-institusi demokrasi seperti partai politik tadi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bawono Kumoro. Kami sudah tangkap pertanyaannya, kami akan tampung terlebih dahulu. Kemudian kami akan persilahkan terlebih dahulu bagi penanya berikutnya. Sudah kami pilih adalah Pak Alfiandri, dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau. Silakan Mas Alfiandri untuk memberikan pertanyaannya kepada Mas Ahaye mungkin, atau nanti akan kami tampung dulu pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin barangkali video saya belum bisa terlihat ya. Saya tadi sudah coba. Tidak masalah, Mas. Oke. Baik, mungkin barangkali saya ingin langsung menanyakan kepada Mas Agus Harimurti terkait tentang bagaimana existing condition Indonesia hari ini pasca kita diterpa badai yang luar biasa, yang unpredictable, ini bisa terjadi diakibatkan oleh badai pandemi COVID. Dulu sudah terlalu banyak ya skenario-skenario yang dibangun untuk bisa mewujudkan Indonesia maju, Indonesia hebat, dan Indonesia unggul. Namun pada kenyataannya ada beberapa yang tidak diperkirakan yang masuk dalam sebuah catatan strategis yang harus diperhitungkan. Nah, mungkin barangkali pada kondisi yang saya sebut dengan VUCA era ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang terjadi pada kondisi dewasa sekarang ini, bagi kami yang mungkin barangkali yang berada di perbatasan, terutama yang kami adalah beranda Indonesia yang berhadapan dengan negara-negara maju di seberang negeri ini ya, ada di Singapura dan Malaysia, tentu pukulan telak bagi masyarakat yang ada di perbatasan. Nah, mungkin barangkali menjadi sebuah pertanyaan kami kepada Mas Agus, tentu harus punya pola sistem dinamik untuk bisa keluar dari persoalan kebangsaan, menghadapi yang dicita-citakan, yang digadang-gadangkan dengan konsep Indonesia Emas 2045. Terus yang kedua, tentu perlu upaya dengan membangun sistem skenario planning yang baik. Karena bagaimanapun ini harus bisa menjadi breakthrough atau terobosan penting dan cerdas ketika mungkin barangkali perlu bukan hanya bicara tentang kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan, tapi lebih daripada itu. Saya mungkin barangkali mempunyai opsi bagaimana membangun sebuah revolusi peradaban pasca pandemi COVID. Karena gini, kita tadi disampaikan oleh Mas Agus adalah revolusi di Korea pasca Perang Saudara, dan Korea keluar dari namanya persoalan kesejahteraan, ekonomi, dan pembangunan. Mungkin barangkali menjadi sebuah harapan kita, mungkin ada sebuah pertanyaan yang tegas dan jelas oleh Mas
Agus Harimurti dan mungkin Ibu Siti Zuhro dan Ibu Afiliani, bagaimana membangun sebuah skenario ketika kita menghadapi yang namanya pandemi COVID, terus ada bangunan kelompok yang terorganisir, semacam rekonsolidasi untuk bersama-sama memikirkan masa depan bangsa untuk keluar dari persoalan yang namanya skenario yang di luar sesuatu yang tidak pernah kita duga, termasuk pandemi COVID yang tidak pernah kita sangka-sangka, unpredictable, tapi dia nyata di depan mata kita, dan kita harus keluar dari masalah kebangsaan yang kita hadapi hari ini dan menghadapi 2045 dengan cita-cita yang sangat luar biasa, dengan skenario-skenario yang utuh. Mungkin barangkali itu tanggapan dan pertanyaan saya kepada Mas Agus Harimurti dan Ibu Siti Zuhro dan Ibu Afiliani, nanti bisa kita breakdown dalam sebuah diskusi yang mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Alfiandri. Pertanyaannya tadi ada 2 pertanyaan dan kami akan tampung terlebih dahulu. Sekali lagi masih ada 2 penanya yang kami sudah pilih terlebih dahulu. Tadi adalah yang berikutnya. Kami persilakan kepada Mas Faras Fadil Syah, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, ini perwakilan dari pemuda tentu saja. Silakan Mas, pertanyaan yang diajukan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya mewakili mahasiswa pemuda ya. Tadi kalau sebelumnya 2 tadi kakak anda saya, dosen-dosen izinkan saya dari pemuda. Ada tadi pidato dari Mas AHY yang saya coba tarik kesimpulan, ada kata teknologi dan pemuda. Nah, memang teknologi dan pemuda ini kebetulan saya juga adalah salah satu founder startup teknologi yang memang sedang concern menumbuhkan itu. Di 2045 memang seharusnya itu mencapai sebuah titik digitalisasi di dunia, dan pandemi adalah mempercepat ini, di mana sekarang pandemi semuanya mendigitalisasi. Nah, saya mungkin mau nanya kepada Mas AHY tentang bagaimana menanggapi ini, langkah-langkah apa yang Mas AHY punya gambaran langkah apa dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan untuk mencapai 2045 untuk membangkitkan ekonomi digital melalui startup, khususnya memberikan pantikan stimulus ekonomi pendanaan bagi startup pegiat-pegiat teknologi, khususnya anak-anak muda. Karena memang startup ini seperti UMKM ya. Cuma kalau UMKM sekarang punya BPR ya, nah startup ini bingung larinya kemana. Karena startup ini sifatnya kan dia data, nggak punya yang dianggunkan. Nah mungkin saya ingin bertanya lebih konkret seperti itu kepada Mas AHY. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fadil Syah. Kemudian yang terakhir ada Mbak Yumna Nabila Adi, merupakan mahasiswa UGM Yogyakarta. Ini juga perwakilan dari pemuda. Mungkin silakan langsung saja Mbak Yumna, apa yang kemudian ingin ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Iya, selamat sore semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yumna Nabila Adi. Saya mahasiswi S1 dari program studi akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Mas AHY. Pertanyaannya singkat saja. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bonus demografi pada tahun 2045 diharapkan menjadi batu loncatan negara Indonesia untuk berpotensi menjadi 5 besar negara di dunia dengan ekonomi terbesar. Nah, sebagai mahasiswa, tentunya saya memiliki aware serta berdedut tertentu karena pada tahun 2045, saya dan teman-teman dari generasi saya lah yang akan menjadi orang-orang yang mengisi serta berperan penting ya dalam perekonomian Indonesia pada masa itu. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, kira-kira langkah serta persiapan apa saja yang bisa saya dan teman-teman lakukan untuk menghadapi potensi yang besar tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yumna dan juga 3 penanya lainnya. Nampaknya nih Mas AHY kebanjiran pertanyaan, Mas. Ada semua tadi 4-4-nya ini ada menyebut Mas AHY tolong dijawab seperti itu. Baik, mungkin karena memang ini mayoritas adalah pemuda ya Mas ya yang
kemudian ingin bertanya juga kepada pemuda tapi yang sudah memiliki hasil, yang sudah saat ini juga duduk sebagai Ketua Partai Demokrat, kemudian melalui berbagai hal. Pertanyaan yang tadi kami garis bawahi, yang pertama dari Mas Bawono Kumoro terkait dengan posisi Mas Ahaye sebagai Ketua Partai Politik. Apa Mas sebetulnya peran dari partai politik sebagai institusi demokrasi tentu saja untuk menghadirkan national resilience? Silakan dijawab terlebih dahulu, Mas, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Mbak Maria. Mas Bawono Kumoro ya tadi yang mengajukan pertanyaan pertama. Terima kasih. Pertanyaannya kritis dan sangat relevan. Saya juga harus selalu mengingatkan diri dan tentunya jajaran pimpinan, segenap pengurus, dan seluruh kader Partai Demokrat untuk menjadi bagian dari solusi. Dan tentu ini berlaku sama, harapan yang sama dengan semua elemen bangsa. Karena kita tahu, pasca reformasi, praktis pilar demokrasi di Indonesia itu sangat ditentukan oleh seberapa kokoh partai politik untuk membangun kesadaran dirinya, mempersiapkan sumber daya manusia terbaik. Karena pada akhirnya, dalam rezim pemilu langsung oleh rakyat, tentu yang paling memiliki tanggung jawab secara moral untuk bisa mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa, baik itu di tataran eksekutif, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun mempersiapkan wakil-wakil rakyat juga di semua tingkatan, menjadi tanggung jawab sekali lagi partai politik. Oleh karena itu, tentu kami memiliki kewajiban untuk bisa menjadi bagian penting dari upaya membangun daya tahan bangsa. Daya tahan, sekali lagi saya katakan, merupakan kombinasi dari kesadaran kita sebagai bangsa untuk membangun solidaritas kemanusiaan, kepedulian. Bagi kita yang memiliki cukup banyak kelebihan misalnya, lihatlah sekitar kita. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, bantuan, karena mereka memang hidup dalam berbagai kesulitan. Sebelum pandemi saja, 40% masyarakat kita terkategori miskin dan tidak mampu. Dan ingat, berbicara masyarakat yang tidak mampu, cukup tebal juga sebetulnya lapisan yang dikatakan nearly poor, yang hampir miskin, yang dengan tekanan tertentu, termasuk hantaman pandemi COVID ini, termasuk akibat PPKM darurat, itu mereka bisa segera drop masuk ke dalam jurang kemiskinan. Artinya, jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap daya tahan kita sebagai bangsa. Karena dalam setiap kemiskinan, pasti di baliknya ada permasalahan-permasalahan sosial, ada masalah ketimpangan, yang lagi-lagi juga bisa berimplikasi terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. Jadi penting sekali peran partai politik, termasuk berbagai lembaga civil society. Saya senang tadi Mas Bawono mengatakan juga banyak sebetulnya institusi demokrasi yang juga memiliki kepentingan yang sama, bukan hanya partai politik. Partai politik itu tentu juga membutuhkan masukan-masukan, membutuhkan pengawasan, dan kita juga membuka ruang untuk bekerja sama, sinergi dan kolaborasi, karena saya yakin dalam menghadapi krisis semacam ini, hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang baik kita bisa menghadapinya bersama. Jadi tentu pertama, melalui pembangunan sumber daya manusia yang memiliki mentalitas yang kuat, memiliki disiplin, memiliki kesadaran bahwa setiap orang punya peran. Setiap kita menggunakan masker, artinya kita melindungi diri dan orang di sekitar kita. Dari mulai yang paling sederhana, baru berbicara keluarga, bagaimana? Membangun daya tahan keluarga, membangun daya tahan lingkungan sekitar terdekat, lingkungan kantor, dan lain-lain. Ini juga semakin menguatkan kita as a community, as a society, yang memang membutuhkan solidaritas dan kebersamaan di antara kita. Yang kedua, melalui penguatan demokrasi. Begini, mungkin ada yang beranggapan apa hubungannya pandemi
penyelamatan ekonomi dengan demokrasi. Buat apa bicara demokrasi di masa pandemi? Sudahlah, ikuti saja semua yang dikehendaki oleh negara, kemudian diharapkan bisa segera keluar dari krisis. Tunggu dulu. Sebetulnya demokrasi itu adalah pilihan kita sendiri. Ingat, 1998, reformasi nasional. Kita sebagai bangsa memilih demokrasi sebagai jalan, sebagai sistem yang kita tahu tidak sempurna, banyak sekali cacat dan celahnya, tetapi jika dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab, demokrasi lebih baik dibandingkan sistem-sistem lainnya di dunia. Oleh karena itu, kita bangun suasana dan iklim demokrasi yang sehat, selalu ada proses checks and balances, memberikan masukan, memberikan kritik, itu adalah sebuah cara yang baik dan sehat bagi kita sebagai anak bangsa untuk terus berkontribusi dan memberikan solusi. Pemerintah harus mendengarkan rakyatnya. Begitu pula sebaliknya, rakyat harus patuh terhadap pemimpinnya jika itu memang kebijakan-kebijakan yang dilahirkan untuk kebaikan rakyat semua. Dan yang terakhir, tentu kami juga secara intensif ingin terus menjadi jembatan dalam kolaborasi dengan berbagai stakeholders lainnya. Karena berbicara daya tahan tentu juga sesuatu yang harus diikhtiarkan bersama. Tidak mungkin hanya berdiri sendiri, oleh karena itu kami ingin selalu menjadi bagian dari jembatan komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan yang lain. Demikian jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Bawono tadi. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Aye. Tadi ada beberapa yang di-highlight bahwa nantinya Partai Demokrat sebagai institusi demokrasi ya Mas ya akan menyalurkan aspirasi masyarakat lebih kencang dan berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi. Tapi ada pertanyaan lain Mas kepada Mas Ahaye tadi. Boleh tambahan sedikit, itu juga mengapa Partai Demokrat berupaya untuk dengan keterbatasan yang kita miliki, tetapi untuk menunjukkan kepedulian dan keinginan kita untuk berbagi. Membantu masyarakat yang terdampak COVID dan tentunya tenaga kesehatan kita. Terima kasih. Amin. Baik, nanti kita sama-sama tagih janji ya Mas Ahaye ya untuk Partai Demokrat dari komitmen sinergi dan kolaborasinya dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk pertanyaan pertama tadi sudah terjawab oleh Mas Ahaye dengan luar biasa baik. Dan kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Alfiandri. Mungkin nanti jawabannya singkat saja Mas. Ini terkait dengan perbatasan sebagai beranda Indonesia. Ini penting sekali Mas. Nampaknya bagaimana nanti skenario atau planning ke depan apa yang bisa Mas Ahaye bagi terkait dengan perbatasan Indonesia. Maaf Mbak Maria, mungkin bisa dibacakan tiga-tiganya biar nanti Mas Ahaye bisa langsung gitu. Karena waktu juga. Baik, ya. Baik Mas, itu tadi untuk pertanyaan berikutnya. Kemudian kami juga masih ada pertanyaan tadi mengenai teknologi dan pemuda. Pandemi menjadi titik digitalisasi. Nanti seperti apa 5-10 tahun ke depan untuk membangkitkan ekonomi digital atau startup ini Mas yang lagi digandrungi oleh para pemuda Indonesia. Dan kemudian tadi dari Mbak Yumna, persiapan apa yang harus dilakukan pemuda Indonesia untuk nanti berpartisipasi dalam Indonesia Emas 2045. Silakan Mas Ahaye, mungkin agak dipersingkat waktu. Terima kasih Mas. Ya, pertanyaan kedua tadi dari Bung Alfiandri dari Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kebetulan saya pernah diundang menjadi pembicara di Kepri ketika itu, dan tadi bertanya tentang VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Inilah dunia kita. VUCA itu menjadi realitas, bahwa setiap saat kita harus mengetahui di mana kita berada, sambil terus berupaya untuk memprediksi masa depan kita. Tidak mudah. Dalam apa yang saya sampaikan tadi di awal, saya mengatakan memprediksi masa depan itu tidak mudah. Jangankan berbicara 24 tahun ke depan. 2 tahun yang lalu, kita semua tidak pernah menyangka akan datang pandemi sedahsyat ini. Jadi sebetulnya bukan saya katakan tidak perlu kita melakukan prediksi jangka panjang, tetapi memang tidak mudah. Oleh karena itu benar, menjadi adaptif adalah kata kunci. Terobosan-terobosan inovasi yang tadi disampaikan oleh Alfiandri itu ada sesuatu yang penting. Sekarang kita memang harus sekali lagi bersinergi karena setiap bagian itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Bersama-sama kita untuk melakukan prediksi-prediksi tadi terkait skenario-skenario masa depan. Mudah-mudahan dengan
semakin kita melengkapi segala informasi yang kita miliki hari ini, terus diperbaharui, maka kita bisa memiliki gambaran yang lebih pasti. Tapi bersiap-siaplah kita untuk beradaptasi, menghadapi perubahan dan disrupsi di abad 21 ini. Sekarang pertanyaan yang ketiga, Bung Fadil Syah, mahasiswa Al-Azhar, tadi berbicara tentang teknologi dan pemuda. Benar, berbicara tantangan dan ujian, pasti di baliknya ada peluang. Termasuk masa pandemi ini, ternyata karena semua harus bekerja dan berusaha dari rumah saja, kita menjaga jarak, maka kita harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Ini yang mempercepat proses digitalisasi di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. Tapi ingat, walaupun kita melihat tren itu, bahwa gap antara yang melek dan sudah sangat advance menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tadi juga cukup besar gapnya dengan mereka yang masih belum terbiasa. Nah, kita tahu misalnya para pelaku UMKM, belum semuanya, masih banyak sekali, masih puluhan juta yang tidak memiliki kemampuan untuk bermigrasi dari traditional transaction of business ya menjadi e-commerce, menjadi digital atau online business. Ini perlu penguatan, perlu pendampingan, dan juga edukasi yang dilakukan oleh pemerintah. Startup kita juga harus terus tumbuh. Mudah-mudahan semakin banyak yang masuk ke dalam kategori unicorn, kebanggaan kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana startup yang baru tumbuh ini tidak mati suri, tidak mati sebelum berkembang dan besar. Itulah sekali lagi negara dan pemerintah harus hadir untuk bisa memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan, termasuk menciptakan inkubator bagi startup. Ada pendanaan, investasi, memberikan jaring atau network bisnis di dalam dan luar negeri, termasuk dengan dukungan kebijakan yang pro terhadap pengembangan startup. Harus bersinergi, mudah-mudahan menjadi startup yang berkelas dunia yang pada akhirnya menjadi unicorn, kebanggaan kita semua. Terakhir, Mbak Yuma Nabila, mahasiswi UGM, bertanya bagaimana nanti generasi mahasiswa-mahasiswi hari ini. Saya duga usianya sekitar 19 atau 20 tahun. Berarti tahun 2045, insya Allah kita usia panjang, maka usia Mbak siapa tadi, Yuma tadi adalah 43 atau 44 tahun. 43 tahun berarti seusia saya sekarang. Jadi saya berdoakan semua generasi hari ini juga terus mempersiapkan diri dengan baik, dengan kemampuan kognitif, karakter yang unggul, kepemimpinan, dan semua itu menjadikan generasi yang unggul siap menghadapi tantangan dan peluang di tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sukses kepada CDSC dan juga webinar Merdeka ini. Semoga generasi muda Indonesia khususnya senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.